Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Singgi Pangestu. Di channel ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan menurut sudut pandang tenaga medis, yaitu perawat. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya sebagai pasien, apa sih sebenarnya hak kita sebagai pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? Dan di sisi lain, apa saja kewajiban yang harus kita jalankan agar proses keperawatan berjalan dengan lancar? Nah, di video kali ini kita akan bahas kupas tuntas isi pasal 276 dan 277 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, lengkap dengan contoh kasus penerapan dari sudut pandang perawat dan analoginya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban pasien sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dua pasal ini penting, yang menjabarkan hal ini adalah pasal 276 dan 277. Hak pasien berfokus pada perlindungan terhadap martabat, keselamatan, dan kenyamanan selama menjalani pelayanan kesehatan, sedangkan kewajiban pasien menekankan peran aktif pasien dalam mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan, pemahaman terhadap kedua pasal ini sangat penting untuk menjamin terciptanya kehubungan yang harmonis antara perawat dan pasien. Nah guys, sekarang kita bahas pasal 276 hak pasien. Pasal 276 mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh setiap pasien dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Hak-hak ini merupakan jaminan hukum untuk memastikan bahwa pasien dapat perlakuan yang manusiawi, profesional, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Nah, yang poin pertama, mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatannya. Contohnya, seorang pasien hipertensi berhak mendapatkan penjelasan dari dokter dan perawat mengenai penyebab, resiko, komplikasi, dan pengobatan yang harus dijalani. Perawat dalam membantu menjelaskan cara mengukur tekanan darah secara mandiri, dan gaya hidup sehat yang mendukung supaya tensinya terkontrol. Poin yang kedua, mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Contohnya, pasien dari daerah terpencil yang datang ke rumah sakit berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien lain. Sebagai perawat, kita harus memberikan pelayanan yang profesional tanpa memandang latar belakang suku, agama, ekonomi, dan pendidikan pasien. Nah, yang poin ketiga, memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan. Contohnya, pasien yang akan menjalani operasi harus diberi lembar persetujuan dan penjelasan secara lengkap resiko dan manfaatnya. Jika pasien menolak setelah mempertimbangkan semuanya, maka keputusan harus dihormati oleh tenaga medis atau perawat. Yang keempat, mendapatkan privasi dan kerahasiaan kondisi kesehatannya. Contoh, pasien HIV/AIDS memiliki hak agar informasi tentang status kesehatannya tidak disebarluaskan. Perawat harus menjaga kerahasiaan ini, termasuk tidak mendiskusikan status pasien di tempat yang umum atau dengan pihak yang lain tidak berwenang. Poin yang kelima, menyampaikan pengaduan atau keluhan atas pelayanan kesehatan yang diterima. Contoh, jika pasien merasa tidak diperlakukan dengan baik di ruang rawat inap, ia berhak menyampaikan keluhan. Sebagai perawat, kita harus menerima keluhan itu secara terbuka, mencatatnya, dan menyampaikan ke bagian yang berwenang. Pandangan perawat terhadap pasal 276. Sebagai perawat, pemahaman tentang hak-hak pasien merupakan landasan dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Penghormatan terhadap hak pasien akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, perawat bertanggung jawab untuk yang pertama, memberikan edukasi kesehatan secara berulang dengan bahasa yang mudah dipahami pasien, menjaga kerahasiaan data dan informasi medis pasien sesuai prinsip etika dan hukum. Yang ketiga itu mendukung keputusan pasien, bahkan jika keputusan tersebut berbeda dari saran medis, selama pasien dalam kondisi sadar, mampu mengambil keputusan. Yang keempat itu melayani
setiap pasien dengan adil dan tanpa diskriminasi, serta memastikan semua pasien mendapatkan haknya secara utuh. Poin yang kelima, menjadi perantara yang membantu pasien menyuarakan keluhannya kepada pihak yang berwenang, contohnya dokter, untuk mengevaluasi dan perbaikan mutu pelayanan. Selanjutnya saya akan membahas pasal 277 tentang kewajiban pasien. Pasal 277 menjelaskan kewajiban pasien dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan kesehatan. Pasien tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berperan dalam proses penyembuhan. Poin pertama, mematuhi peraturan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Contoh, pasien rawat inap wajib mengikuti peraturan jam besuk, larangan membawa makanan dari luar, dan tata tertib lainnya untuk bertujuan menjaga keselamatan bersama. Poin kedua, menghormati hak tenaga kesehatan dan petugas lainnya. Contoh, pasien dan keluarga harus memperlakukan perawat dan tenaga medis lainnya dengan sopan dan tidak mengintimidasi mereka secara verbal maupun fisik. Poin ketiga, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat tentang kondisi kesehatannya. Contohnya, pasien yang pernah mengalami alergi obat harus memberitahukan hal tersebut kepada perawat atau dokter agar tidak terjadi reaksi alergi serius selama pengobatan. Poin keempat, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya. Contohnya, jika pasien menolak transfusi darah, maka ia harus menandatangani surat pernyataan penolakan dan menyadari konsekuensinya. Yang selanjutnya itu ada pandangan perawat terhadap pasal 277. Dalam praktek keperawatan, penting bagi perawat untuk membantu pasien memahami kewajibannya. Tidak semua pasien memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan fasilitas kesehatan atau pentingnya keterbukaan informasi. Perawat harus menjadi edukator dan komunikator yang baik agar tercipta hubungan kerjasama antara pasien dan tenaga medis. Peran perawat mencakup yang poin pertama, memberikan edukasi tentang pentingnya keterbukaan informasi medis untuk mencegah kesalahan pengobatan. Poin kedua, mendukung terciptanya lingkungan yang saling menghargai antara pasien dan tenaga kesehatan. Poin ketiga, menegakkan aturan rumah sakit dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, mendampingi pasien dalam proses pengambilan keputusan medis dan menjelaskan konsekuensinya dengan jujur dan empatik. Nah, itu dia penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien menurut UU nomor 17 tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua, apalagi kalau kalian sedang belajar di bidang kesehatan atau sedang jadi pasien. Ingat ya, hak dan kewajiban pasien ibarat dua sisi mata uang, harus dijalankan bersama-sama agar proses penyembuhan berjalan lancar dan saling menghormati. Kalau kalian suka konten-konten edukatif seputar kesehatan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.